Francisca, NIM 244306 dari Prodi Psikologi, dan rekan-rekan saya Kanisa, NIM 2443041, Prodi Psikologi. Saya Priska Febriana Saragi dengan NIM 2442020 Prodi PGSD. Halo, saya Kiki Afiliani dengan NIM 2032 Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan mengenai hubungan antara agama Katolik dan budaya. Selamat menyaksikan! Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara agama dan juga kebudayaan, di mana hubungan antara agama dan kebudayaan ini kerap dikatakan saling berkaitan karena agama dapat membentuk kebudayaan dan kebudayaan dapat dibentuk oleh agama. Keduanya memberikan wawasan dan cara pandang yang sama dalam menyikapi kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga sikap kemanusiaannya. Kerap agama melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup dinamis dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, apakah agama dan kebudayaan memiliki hubungan? Yang pasti jawabannya adalah iya, karena agama dan budaya selalu ada dalam hubungan yang erat. Bersama dengan estetika dan etika, agama membentuk kebudayaan karena etnisitas menjadi bagian dari konsep terkait hubungan dengan agama yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Beberapa artikel menekankan bahwa kita mempelajari agama, studi tentang budaya pun diperlukan. Saya dan rekan-rekan saya mengambil mengenai budaya agama Katolik yang mencangkup tradisi, ritual, serta ajaran-ajaran yang dianut oleh agama Katolik. Nah, di sini ada beberapa tradisi yang dijalankan oleh umat Katolik, diantaranya adalah membuat tanda salib, berdoa rosario, ziarah ke Gua Maria, mendoakan arwah, serta meminta berkat atas rumah, rosario, ataupun salib. Nah, beberapa ritual Katolik diantaranya ada baptis, ekaristis, krisma, pengampunan dosa, perkawinan, pengurapan orang sakit, dan imamat. Sebagai contoh, saya mengambil contoh dari agama Hindu karena kerap agama Hindu mempercayai bahwa dengan beribadah kepada roh-roh atau arwah-arwah, mereka akan didatangkan pengaruh baik dalam kehidupannya. Seperti memperbaiki finansial, memperbaiki ekonomi, memberikan mereka kesehatan, dan juga yang paling sering adalah untuk menjaga mereka dalam perjalanan pergi ataupun pulang. Di sini dapat kita lihat dan ambil kesimpulan bahwa terdapat tradisi di dalam ritual ibadah, karena di sana terdapat tradisi berupa dupa atau sering disebut dengan garu, serta persembahan-persembahan yang berupa makanan, berupa daging-daging dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat barang-barang supranatural yang ada dan dipakai saat menjalankan ibadah. Ajaran dalam Katolik didasarkan pada nilai-nilai universal seperti cinta kasih, Roma jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, mencintai kehidupan, perdamaian, dan menghargai satu sama lain. Ada juga paham Trinitis. Paham Trinitis adalah doktrin mengungkapkan bahwa ada satu Tuhan dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, inkulturasi adalah adaptasi ajaran-ajaran gereja Katolik pada kebudayaan non-Kristiani. Terakhir, kita masuk ke budaya kematian. Umat Katolik percaya bahwa kematian bukan akhir hidup, tetapi transisi dari hidup dunia ini ke hidup abadi dengan Tuhan. Inkulturasi. Inkulturasi berasal dari kata kultur atau culture.
yang dalam bahasa Indonesia berarti budaya. Inkulturasi adalah cara yang efektif bagi gereja untuk menyebarkan ajaran-ajaran agamanya. Istilah inkulturasi telah ada sejak zaman gereja perdana. Inkulturasi menurut dokumen gereja. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa inkulturasi berarti transformasi mendalam dari nilai-nilai budaya otentik melalui proses integrasi ke dalam agama Kristen. Inkulturasi adalah istilah antropolog enkulturasi, yang berarti penyesuaian pribadi manusia menjadi budaya tertentu agar dia menjadi bagian dari budaya itu. A few moments later. Upaya untuk inkulturasi perjuangan tentang iman Katolik dalam konteks budaya lokal. Kehidupan bersama antara agama Kristen dan budaya lain telah dimulai sejak masa reformasi. Ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memperjuangkan kehidupan iman Katolik, yaitu inkulturasi Kristiani harus mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan tersebut pada evolusi ajaran gereja dan tetap memegang satu pegangan. Contoh lain dari tantangan inkulturasi adalah bahasa yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Misalnya, bahasa yang digunakan sekarang sesuai dengan bahasa lokal, sedangkan pada zaman kuno, bahasa yang digunakan dalam perayaan Ekaristi adalah Latin dan Italia atau Roma yang merupakan bahasa asal gereja. A few moments later. Berikutnya ada penutup. Gereja dan budaya adalah dua entitas yang berbeda dan otonom. Keduanya dapat saling melengkapi tanpa saling mengeliminasi. Budaya dengan beragam warisannya dapat memperkaya gereja, sedangkan gereja dengan kesanggupannya dapat membeli makna pada budaya sebagai Allah bersama sekaligus untuk mengidentifikasi diri agar agama dalam hari ini gereja tidak kehilangan jati diri di abad plural ini. Gereja kini sangat terbuka terhadap kebenaran yang datang dari luar dirinya termasuk budaya, dan tugas gereja sesungguhnya adalah menemukan titik sama antara jati diri Kristiani dan jati diri budaya demi penghayatan akan Kristus. Jadi budaya di dalam agama ada suatu tanda atau jati diri dalam bentuk penghayatan akan Kristus. Kesimpulan dari hubungan antara agama Katolik dan budaya mewartakan kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai budaya tidak semudah yang dipikirkan.
Perjuangan dan usaha sangat dibutuhkan dalam menjalani semua ini. Gereja juga mampu untuk mengkolaborasikan inkulturasinya dengan budaya-budaya setempat, sehingga menciptakan pemahaman yang mendalam tentang pewartaan kerajaan Allah. Sekian, terima kasih. Shalom.